Halo guys, Fendi di sini dan ini adalah video review Suzuki All New R3 tipe GL. Buat kalian yang baru join, silahkan klik subscribe dan aktifasi tombol lonceng supaya dapat informasi terus dari channel ini ya. Hey guys, ini adalah Suzuki All New R3 tahun 2018 build up-nya dan terbelinya di tahun 2019, jalan 2019 ya. Nah, yang tahun 2018 ini kalau dari depan nih, ini belum ada fog lamp, terus grillnya masih chrome gini. Untuk lampunya sama, ini udah proyektor tapi belum LED ya, masih bohlam. Nah, yang seri GL ini di sini nggak ada sennya. Lampu sennya adalah di sini, di samping. Udah dapet talang air, dan di pintunya karena dia seri GL belum smart keyless, dia masih pakai kunci. Di sini nggak ada tombolnya. Di bagian bawah modelnya sama semua, di GL, GX ini ada lekukannya kayak begini ya, aerodinamis banget. Terus ini tambahan, kalau standarnya di seri GL nggak ada, ini cuma ada di Suzuki Sport. Kemudian di lampu belakang, ini lampu belakang yang sini ini cuma reflektor aja, nggak nyala. Terus lampu remnya ini udah LED 4 lampu. Untuk lampu atret sama lampu sein ini masih bohlam. Sana GL. Di bawah ada lampu reflektor tapi nggak nyala. Kondisinya masih mulus. Kemudian untuk velgnya ini ring 15 ya. Ini bawaan dari Suzuki-nya. Bannya masih bawaan. Ini tipenya, mereknya Dunlop, serinya NSAF EC300. Ini bannya atas banget nih. Udah harusnya diganti sih supaya biar lebih nyaman. Kemudian antenanya masih di depan, belum dapat sirip ikan hiu di belakang seperti pada kompetitornya ya. Kita masuk di depan. Oke. Nah, ini di dalam sudah ada variasinya. Joknya dibungkus sama jok kulit ya. Harusnya standarnya itu fabric, warnanya krem sama kayak ini. Kemudian ini harusnya warnanya seperti ini, coklat plastik, tapi ini udah diganti menjadi wood panel sama seperti yang tipe GX. Kemudian di sini ada pocket, di bawah ada pocket, ini bisa untuk minuman. Karena ini tipe matic, nggak ada injakan kopling ya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini juga udah diganti wood panel. Harusnya dia kalau tipe GL itu yang masih kayak gini bahannya, plastik, warnanya coklat. Coklatnya agak gelap ya. Ini masih belum slow, apa sih namanya itu. Ini dibuka ya begini. Kemudian untuk head unitnya masih single din. Ini belum double din, jadi nggak bisa putar
video di sini, cuman mentok di Bluetooth aja sama USB. AC-nya masih analog, ini tipenya belum yang digital. Kemudian ini ada power 12 volt, ini bisa dipakai untuk charger juga. Kemudian 12 volt ini ada USB sama ada kabel aux. Ini maticnya, handle-nya cuman ada P, R, netral, D, terus D2 sama L, cuman buat nanjak aja nih. Ada shift-nya, dan ini ada overdrive-nya. Kemudian di sini ada sensor parkirnya. Sensor parkirnya ini ada 4 titik ya, jadi kanan, kiri, depan, belakang ada. Terus ini karena belum keyless, di sini masih ada masukan kunci. Kalau yang keyless di sini ada tombolnya, yang seri GX. Oke, untuk yang tipe GL ini belum ada kacanya, nggak bisa ngaca. Yang ada kacanya cuman yang di sisi penumpang sebelah kiri. Lampu, terus ini ada speaker kecil. AC-nya ini lumayan dingin ya. Di sini ada handrem, dan di tengah sini ada power outlet juga. Yang handle-nya ini kalau yang tipe GL begini, kalau yang tipe GX dia ada kayak menutup otomatis gitu. Di sebelah kanan nggak ada pegangan tangan. Kemudian di setirnya ini kalau yang tipe GL ini belum wood panel kayak gini, tapi masih plastik biasa. Dan untuk di sini ini sama GL GX ada ini semua untuk koneksi Bluetooth sama tutup telepon, angkat telepon. Dan di sini kalau tipe GX ada navigasi untuk double din-nya. Kalau yang tipe GL polos, nggak ada sama sekali. Oke, kondisi dinyalakan kontaknya, dan ini tampilannya. Kilometernya udah 73.200. Nah temen, kalau di sini yang tipe GX ada suhu, kalau yang tipe GL nggak ada, simbol seperti ini aja. Ini ada range-nya, kalau isi bensin sekian, range-nya bisa sampai di 158 km. Kemudian ini untuk pencapaian average-nya. Ini average kilometernya di 13.2, ini dalam kota. Kalau di luar kota dia bisa nyampe 14 km per liternya. Yang tombol sebelah kiri ini cuman trip-trip aja. Nah ini ada tombol rahasianya nih. Ini kalau kita tahan yang sebelah kanan lama, kita masuk ke menu setting. Di jam, geser sebelah kanan di settingan pintu. Ini untuk lampu dan security. Security ini di remote-nya ya. Ini kalau pilihan 1 sama 2. Kemudian lampunya ini kalau di sennya nanti kalau misalkan di seri 1 dia ini cuma dipencet nyala aja, tapi kalau di seri 2 ini dipencet sekali tanpa sampai bunyi, dia udah begitu. Nah untuk di pintunya ini ketika central lock-nya ya, ketika di remote dia di 1 itu cuman buka di pintu sebelah kanan aja di supir. Kalau di 2 nanti dia buka semua ketika di remote. Tuh. Baik.
clocknya cuma ada settingan begini aja, berubah di 24 atau di 12. Kalau sudah, di back aja. Oke. Nah, ini adalah settingan untuk redup dan terangnya lampu backlight di odometernya. Ya, sebenarnya belum begitu digital banget ya, nggak ada animasinya di sini kayak di expander. Di sini ini untuk rear wiper sama wiper depan, nggak ada yang aneh sih. Ini biasa, ini lampu off. Oke, oh ya, di sini kalau yang tipe GX itu di sini ada AC-nya. Jadi di sini nanti bisa buat dinginin minuman kalian kalau ditaruh di sini ya. Mantap. Nah, sebelah kiri sama kayak sebelah kanan ada pocket sama tempat minum. Oke, kita pindah ke bagian tengah ya. Oh iya, ini setirnya cuman bisa atas bawah aja, dia nggak bisa maju mundur. Joknya juga cuman naik turun aja, sama maju mundur. Ini nggak bisa, dudukannya nggak bisa naik turun ya, kayak di seri-seri kelas mewah. Nah, di cabin tengah ini ada AC 4 kisi, terus ada kecepatannya sampai 3. Ini kalau dicoba sih, nah ini masih sisa ya. Ini kalau kita setting tempat duduk yang tengah ini mundur di paling belakang. Cuman kalau kita mundurin ke paling belakang ini, yang belakang jadi sempit. Cukup buat anak-anak lah. Kalau untuk dewasa nanti kasihan, kakinya harus ngelipet. Di tengah ada lampu. Kemudian handle-nya juga masih yang biasa, belum yang lipatan. Sabuk pengamannya masih belum ada settingannya naik turun ya, jadi cuman biasa aja. Di pintunya door trim ini sama kayak yang depan, ada pocket tempat minum. Nah, ini di bagian kepala ini sisa gini. Jadi buat kalian yang tingginya kayak saya ini nggak bakalan kejedot sih kepalanya, masih lega. Ini dia. Ini kalau kita majuin, nah, ini bisa dimajuin lagi. Nah, kalau misalkan kita duduk ke belakang, ini dewasa ya. Nah, kalau kita agak majuin ini agak sela nih. Agak sisa. Cuman kalau misalkan yang ini dipentokin ke belakang, ini jadinya sempit di belakang. Jadi mungkin harus berbaik hati sama yang di bagian tengah ya. Agak majuan supaya yang di belakang bisa agak lega. Nah, di bagian belakang ini ada cup holder tempat minum, seat beltnya juga ada, sama dengan bagian tengah dan depan lengkap, ada 3 seat belt. Sebelah kanan juga ada cup holder, seat belt. Sandarannya cuma ada 2, di tengah juga ada 2, jadi mungkin rekomennya ini di mobil Suzuki R3 ini cuman nyaman di 6 orang.
1 2 3 4, belakang 2. Dan kita masuk ke bagasi. Oh sorry, di belakang ini ada lampu ya, LED. Bagasinya ini berapa liter ya? Ini kalau saya bawa aqua galon 4 sih muat. 1 2 3 4 koper, dan ini bisa dilipat full ya. Jadi bisa untuk bawa barang. Sini ada karpetnya. Nah, ini dia yang saya suka. Di bawahnya sini masih ada tempat lagi, lega. Jadi kalau misalkan ini kita lepas, ini masih muat buat sepatu, buat barang-barang nih, sepatu, buat alat bersih-bersih. Ini masih muat. Dan ini tempat untuk kunci-kuncinya lengkap di sini ya. Ada dongkrak, ada putarannya, ada kuncinya, kunci roda juga ada. Kalau di belakang nggak ada lampu dan nggak ada AC. Oke, sekarang ke bagian mesin ya. Nah ini kalau bagian mesinnya dia nggak ada penutupnya ya, jadi ini berasa banget panas. Dan di kap depan ini juga nggak ada peredam mesin sama peredam suhunya, jadi di sini bakalan panas banget. Akinya masih kecil, tapi untuk kondisi mesin ini masih bagus ya, nggak ada bunyi-bunyi kasar. Kita coba nyalakan. Oke, kita coba jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seatbelt kalau nggak dipakai dia akan bunyi terus ketika udah jalan. Suzuki R3 ini radius putarnya enak banget buat muter nih. Jadi ini rumah saya kan sempit ya, keluar masuknya, jadi masih enak buat puter-puter. Nih berasa ya. Jadi kalau ban yang tadi saya sampein itu bannya tipenya masih Atos, jadi enak sih. Ban yang paling enak pakai brandsnya Bridgestone yang Turanza. Itu bener-bener empuk banget, suaranya juga nggak berisik, dan di di jalan jelek tuh juga nggak berasa banget. Tapi di tempat air, di saat hujan itu cengkramannya masih kuat. Ketika kita rem, jaraknya nggak begitu jauh udah berhenti. Slipnya juga nggak slip.
Suzuki All New R3 ini memang ya, kalau dari yang lain-lainnya, dia itu lebih mementingkan kenyamanan dari penumpang-penumpangnya. Ini kondisi joknya ini juga empuk, walaupun ditambahin kulit ini masih berasa empuk banget, jadi nyaman buat berkendara. Di mesin 1500 cc ini kalau dibilang tarikannya ini oke loh. Padahal kalau dari websitenya itu, kalau kita banding-bandingin sama Honda, itu tarikannya emang Honda paling oke. Cuman ini di kecepatan rendah itu dia akselerasinya bagus, enak buat cepet mencapai di kecepatan tertentu. Walaupun ini cuma pakai D, kita nggak pakai yang D2. Untuk handlingnya ini juga oke banget, responsif dan akselerasinya bagus. Untuk BBM kalian nggak perlu khawatir, ini pemakaian saya di dalam kota kurang lebih di 13.5, ya naik turun di 13.2 sampai 13.5 km per liternya. Kalau di luar kota saya cuman nyoba di Semarang, Solo, belum jauh-jauh sih. Di sana saya bolak-balik baru dapat di 14 km per liter, belum nembus ke 15-16 sih. Itu saya pakainya Pertamax ya. Jadi teman-teman kalau pakai Pertamax mungkin dapat segitu juga, atau kalau ada yang dapat lebih dari segitu, wow, coba nanti kalian tulis di komen ya. Tapi kalau kalian isinya pakai Pertalite, saya jamin dapatnya cuman 10 km per liter, karena memang kualitas di Pertamax itu BBM-nya lebih bagus dan lebih pembakarannya lebih sempurna, jadi nggak ada yang terbuang gitu. Nah, ini kita ngelewatin jalan yang bergeronjal, tidak mulus. Ini nggak ada suara kaki-kaki, cuman ini ya, memang dari tipe bannya itu, bannya Atos, jadi kayak duk gitu, agak kurang nyaman sih. Ya kalau di kelasnya ini udah enak banget sih teman-teman. Untuk di dalam cabin, kualitas kekedapan suaranya itu bisa dibilang kurang lebih di 70% lah. Jadi suara luar itu masih masuk ke dalam, tapi nggak begitu keras banget. Ini kalau kita buka jendelanya, nah suaranya langsung masuk banget. Tapi ketika kita tutup, suaranya jadi rendah banget. Dan kita ngobrol sama samping kita, sama belakang, sama yang paling belakang itu masih kedengeran. Kita nggak perlu sampai teriak-teriak gitu. Cabinnya udah cukup sih menurut saya. Dia untuk belum ada variasi tambahan di sini ya, untuk di samping penutup peredam suaranya belum ada. Beda dengan tipe-tipe yang kelas mewah, itu kan pasti peredamnya udah kedap banget suaranya, kedap suara nih. Dan ini kondisi kalau lagi hujan, suaranya kedengaran sampai dalam, suara airnya. Artinya untuk tingkat kekedapan cabinnya cuma 70% ya. Jadi belum benar-benar kedap suara. Suara di luar masih masuk ke dalam.
kawan-kawan pakai Suzuki R3 ini ya, kalau dibandingkan dengan Avanza, Mobilio, sama Expander ya, dia masih di kelas di nomor 2 lah. Yang pertama masih emang enak di Expander. Cuman kalau sama Avanza, Xenia, sama Mobilio, Livina ya masih oke di R3 ini. Kenapa? Karena kenyamanan di penumpangnya itu dapat banget. Untuk top speed ini saya pernah di tol jalan ya, itu kaki tuh nggak perlu nginjek gas banget, dia udah lari sendiri mobilnya, bisa naik sendiri. Tiba-tiba udah mau 140 aja. Begitu ngeliat sepedo, saya langsung turun. Kok ini mobil enteng banget gitu, padahal cc-nya cuma 1500 loh. Yang terakhir kesimpulan, untuk mobil all new Suzuki R3 GL ini menurut saya sudah cukup oke untuk kondisi pemakaian keluarga kecil ya, bukan keluarga besar. Jadi untuk keluarga kecil dia maksimal di 6 penumpang itu udah oke ya. Suami, istri, mungkin ada adik kakak, sama yang di paling belakang itu yang paling nyaman adalah untuk anak-anak kecil, bukan untuk dewasa. Kemudian untuk dari segi BBM dia irit, cukup irit bisa dibilang. Terus dari akselerasi tenaganya ini juga oke, buat kebut-kebutan oke, buat santai sama keluarga oke, buat jarak jauh juga oke. Ini ya recommended banget lah unitnya. Kalau untuk yang varian GL itu kalian bisa dapat di angka secondnya ya, itu di 150 sampai 165 lah, tergantung kondisinya. Nah, unit ini saya dapat di 160-an juta. Oke, mungkin segitu aja review saya tentang Suzuki All New R3 ini yang tipe GL. Kalau kalian suka di klik like, dan kalau nggak suka dislike. Saya nyantai aja. Dan kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Thank you, bye bye. It's my life.